Pada saat mencapai pencerahan, Buddha melihat bahwa kesunyataan tidak demikian. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tadi disebutkan sebagai kilatan-kilatan kejadian. Kehidupan kita ini adalah kehidupan yang sesaat. Pada saat kita merasa senang, seluruhnya menjadi senang. Tetapi senang itu bertahan, kemudian tenggelam. Timbul perasaan yang tidak enak, tidak senang. Pada saat itu sepenuhnya menjadi tidak senang. Itu pun akan bertahan, kemudian tenggelam. Suatu saat akan timbul kebencian. Pada saat timbul cetasika kebencian, faktor-faktor pikiran kebencian, kehidupan kita menjadi penuh kebencian. Tidak ada sesuatu yang suci di tengah-tengah kebencian. Tetapi kebencian itu kemudian tenggelam. Muncul perasaan yang baik, muncul pikiran yang baik, cinta kasih, kasih sayang. Pada saat itu kita menjadi baik. Itu pun bertahan sementara, kemudian tenggelam. Demikianlah kehidupan kita. Tidak ada substansi yang menjadi inti, yang memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki ucapan, memiliki perbuatan yang tetap, yang tidak berubah. Pada saat kita berpikir jahat, kita menjadi jahat. Pada saat kita berpikir jahat, kita menjadi iblis. Pada saat saya sebagai biku berpikir jahat, maka saya menjadi iblis biku, begitu ya, pada terjadi. Begitu profesor berpikir jahat, itulah profesor iblis atau iblis profesor. Pada saat kita menjadi jahat, pada saat itu kita tidak mempunyai kesucian. Tetapi kejahatan itu bertahan sementara, kemudian tenggelam. Timbul bentuk pikiran yang lain, bertahan, tenggelam. Timbul bentuk pikiran yang lain, bertahan, tenggelam. Timbul bentuk perasaan yang lain, bertahan, tenggelam. Yang di dalam terminologi Buddhis dalam bahasa Pali dikatakan upada, timbul, titi, bergolak, bangga, tenggelam. Yang saya pernah berbicara dengan seorang tokoh Hindu mengatakan bahwa Brahma, Wisnu, Siwa itulah simbol anicca, ketidakkekalan. Brahma itu upada, timbul. Wisnu itu titi, bergolak. Dan Iswara atau Siwa itu tenggelam. Demikian juga pikiran dari saat ke saat, dari momen ke momen. Semuanya itu adalah timbul, bertahan, tenggelam. Timbul, bertahan, tenggelam. Timbul, bertahan, tenggelam. Kehidupan kita adalah kilatan-kilatan kejadian yang sambung menyambung dan terus timbul dan tenggelam dengan tidak pernah henti-hentinya. Saudara-saudara sekalian, oleh karena itu cobalah kita berusaha. Kalau sejak bangun pagi sampai kemudian kita lelap tidur kembali, pikiran kita selalu menanggapi apa yang kita lihat. Mata kita melihat sesuatu, kemudian pikiran menanggapi. Telinga kita mendengar sesuatu, pikiran menanggapi. Kita meraba sesuatu atau merasakan sesuatu, pikiran menanggapi. Yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita menanggapi ke dalam diri kita sendiri? Sejak kita bangun pagi, meskipun kita belum membuka mata, pikiran sudah memberikan tanggapan pada apa yang datang pada panca indera kita. Sampai nanti kita lelap tertidur kembali. Tetapi kita tidak pernah berusaha untuk menanggapi ke dalam. Menanggapi ke dalam, itulah sesungguhnya meditasi. Meditasi berusaha untuk melihat ke dalam, menanggapi ke dalam. Melihat pikiran itu sebagai timbul, bertahan, dan tenggelam. Timbul, bertahan, dan tenggelam. Timbul, bertahan, dan tenggelam. Kalau kita bisa melihat segala sesuatu sebagai proses yang terus-menerus, tidak akan pernah berhenti-hentinya, maka kita akan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Pikiran kita sering dibodohi dengan konsep-konsep, saudara. Dan konsep-konsep itu yang membuat manusia kemudian tidak mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Yang di dalam terminologi Buddhis tidak mengerti Dharma. Saudara-saudara, saya ingin menggambarkan sedikit tentang bagaimanakah berpikir positif dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Melihat segala sesuatu sebagai proses yang sewajarnya terjadi. Saudara-saudara, apa yang disebut kebahagiaan ini sesungguhnya adalah kebahagiaan yang penuh dengan ketergantungan. Kebahagiaan itu muncul karena ada sesuatu yang menyebabkan kebahagiaan itu muncul. Tergantung.
Saya bahagia karena saya mempunyai satu mobil yang baik. Kebahagiaan saya tergantung pada mobil. Saya bahagia karena anak-anak saya tidak membuat persoalan, tidak nakal. Kebahagiaan tergantung pada anak-anak. Saya bahagia karena bisa mempunyai pekerjaan yang sesuai. Bahagia karena tergantung pada pekerjaan. Di mana kebahagiaan itu menggantungkan diri. Kalau yang menjadi gantungannya itu berubah, maka lenyap kebahagiaan itu. Kebahagiaan itu menjadi berubah. Saudara-saudara, manusia menamakan perubahan ini sebagai bencana, sebagai musibah, sebagai kegagalan, sebagai kekecewaan. Musibah, bencana, kegagalan, kekecewaan, ini yang saya sebutkan sebagai konsep. Dan konsep itu yang membuat kita tidak berpikir positif. Saya gagal, saya sial, bencana sudah terjadi, bahaya sudah terjadi. Tetapi kalau kita melihat segala sesuatu itu sebagai proses, maka kita akan melihat itu sebagai satu proses yang sangat wajar dari segala sesuatu. Suatu saat misalnya anak kita menjadi nakal. Saya tidak menduga dia akan berbuat senekat itu. Mengapa dia bisa berbuat seperti itu? Ya, inilah proses. Sebagai orang tua kita memberikan pendidikan dengan sebaik-baiknya, menjaga dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kemudian menjadi demikian. Ini adalah proses. Kalau kita menganggap itu sebagai musibah, kalau kita menganggap itu sebagai kegagalan, maka akan timbullah penderitaan. Tapi kalau kita melihat itu sebagai proses, maka kita akan melihat kesunyataan. Kalau misalnya saya mempunyai benda sesuatu yang sangat saya butuhkan, yang sangat berharga, suatu saat benda ini jatuh dan kemudian hancur. Kalau saya menganggap, ini kerugian bagi saya, sial, ini bencana, ini musibah, maka akan timbullah duka. Itu berpikir yang tidak positif. Tetapi kalau saya melihat bahwa apa yang hancur itu sebagai proses yang wajar, yang sangat wajar dari segala sesuatu, maka tidak akan timbul kekecewaan. Di situ kita akan melihat dharma. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan melihat dharma. Jadi apakah sesungguhnya yang bisa saya sumbangkan di dalam forum ini sebagai berpikir positif? Cobalah kita melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Yakta buta nyana dasana. Kita tidak dikotori dengan memberikan konsep yang bermacam-macam pada kejadian-kejadian di sekitar kita, yang akhirnya akan membuat kita mempunyai tanggapan yang sangat berbeda dibandingkan kalau kita mampu melihat kesunyataan sebagaimana adanya. Misalnya suatu saat saudara mempunyai mobil, kemudian datang berita bahwa mobil masuk ke jurang. Kalau saudara menganggapi, ini bencana yang besar, ini kerugian yang sangat besar, sial, nasib jelek, bintang suram, maka cara berpikir yang negatif seperti itu akan membuat saudara menjadi negatif. Berpikirlah positif, saudara akan menjadi seperti apa yang saudara pikirkan. Kalau saudara melihat kejadian itu sebagai proses yang wajar, sifat yang wajar dari segala sesuatu di alam semesta ini, oleh karena hanya Tuhan yang kekal, meskipun Tuhan bukan difahami sebagai substansi. Oleh karena Tuhan itu tan keno kino yongopo. Saudara membayangkan seperti apa? Salah. Seperti sinar? Salah. Seperti asap? Salah. Apalagi seperti pria, seperti wanita? Salah. Segala sesuatu selain Tuhan, alam semesta dengan segala isinya adalah anicca, tidak kekal. Kalau saudara bisa melihat perubahan-perubahan itu sebagai sifat yang wajar dari segala sesuatu, maka tidak akan timbul kekecewaan di dalam pikiran saudara. Saudara-saudara, Sang Buddha tidak membenarkan penyesalan. Penyesalan adalah sesuatu yang negatif bagi pikiran kita. Kalau misalnya kemarin atau beberapa hari yang lalu saya melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, merugikan diri saya sendiri, saya menyadari itu sebagai satu perbuatan yang tidak sehat.
Oleh karena sesungguhnya apa yang disebut ku salah dan aku salah tidak tepat diterjemahkan sebagai perbuatan baik dan perbuatan jahat. Ku salah adalah perbuatan sehat, aku salah adalah perbuatan yang tidak sehat. Perbuatan sehat satu perbuatan yang kalau dilakukan akan bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Aku salah adalah satu perbuatan yang kalau dilakukan akan merugikan orang lain dan merugikan kita. Tetapi kalau suatu saat sampai kita melakukan satu perbuatan yang kita sebut aku salah, perbuatan yang tidak sehat, dan yang secara kaprah dikatakan perbuatan jahat, tidak baik bagi kita untuk menyesal. Sikap apa yang seharusnya kita lakukan? Kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang merugikan, dan kita bertekad untuk tidak melakukan lagi. Oleh karena menyesal adalah satu doma nasa, perasaan tidak senang, yang sumbernya adalah patiga, benci dan jengkel kepada dirinya sendiri. Mengapa saya melakukan itu? Dan itu negatif. Tidak ada perlunya sebagai umat beragama, sebagai umat Buddha kita menyesal. Kita cukup menyadari bahwa itu sebagai satu perbuatan yang tidak sehat, yang merugikan kita dan merugikan orang lain, dan berusaha untuk tidak melakukan. Tetapi tidak menyesali dengan membenci kepada diri kita sendiri. Perasaan tidak senang doma nasa yang muncul dari patiga, menyalahkan dirinya sendiri, membenci dirinya sendiri, adalah penyesalan. Dan itu negatif bagi pikiran kita. Saudara-saudara sekalian, demikian juga berpikir positif seperti ini akan memagari kita dari rangsangan-rangsangan yang sesungguhnya membuat pikiran kita tidak melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Suatu saat kita melihat, itu sih cantik, itu sih menarik. Ya itu sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana supaya kita mencegah sehingga pikiran seperti itu tidak menyeret timbulnya hawa nafsu melakukan hal-hal yang tidak baik? Marilah kita berpikir positif. Berpikir positif dalam arti berusaha melihat dharma di dalam perwujudan si cantik itu. Apakah sesungguhnya cantik itu hanya sesaat? Kalau mungkin teman kita yang sangat istimewa, yang paling kita sukai, yang mungkin kita anggap paling cantik di seluruh dunia ini, cobalah kita berusaha melihat sebagaimana adanya, maka cantik itu akan menjadi tidak ada. Cantik itu hanyalah konsep, dan konsep itu yang suka menipu pikiran kita. Apanya yang cantik? Itu loh Bante, senyumnya itu loh. Ya, senyumnya itu apa? Pahit madu. Iya, pahit madu. Apa yang cantik? Yang cantik itu loh Bante, rambutnya. Saya kalau melihat rambut panjang itu nggak tahan ya, nggak tahan. Saudara-saudara, saya pernah melihat museum meditasi. Saya sudah pernah memberikan objek meditasi yang disebut Pancakamatthana, 5 objek meditasi. Apakah sesungguhnya manusia itu yang kaya, yang miskin, yang pandai, yang bodoh, yang berpangkat, yang tidak berpangkat, yang cantik, yang jelek, yang tampak hanya 5 ini, rambut, bulu, kuku, gigi, yang kesemuanya menempel pada kulit. Kalau kita menjadikan 5 hal ini sebagai objek meditasi, maka kita akan melihat dharma pada setiap orang. Apakah rambut itu indah, cantik? Saya pernah melihat satu museum meditasi di mana rambut, kuku, gigi, kulit, bulu dikelompok-kelompokkan menjadi berkelompok-kelompok. Tidak ada keindahan, saudara. Senyumnya yang menarik itu kalau gigi kita ini dicabut seperti giginya celeng itu, panjang-panjang sekian-sekian. Tidak ada keindahan lagi. Indah itu hanya konsep yang menutup pikiran kita untuk berpikir tembus. Kita tidak bisa melihat segala sesuatu sebagaimana seadanya. Dengan kalimat yang lain, kita tidak akan bisa melihat dharma karena konsep-konsep itu menutup kita. Apakah rambut itu menarik? Kalau saudara sedang menikmati bakso yang enak, kemudian pacarnya datang membawa guntingan rambut dimasukkan ke sana, ya bakso enaknya menjadi tidak enak. Apakah indah itu? Apakah menarik itu? Itu hanyalah konsep yang hanya sesaat. Keindahan itu hanya sesaat. Timbul sesaat dan kemudian tenggelam. Timbul sesaat dan kemudian tenggelam.
Kalau kita bisa melihat hal-hal sebagaimana adanya sesuai dengan sifat-sifat semesta yang tidak ada substansi, yang selalu berubah-ubah setiap saat, yang tidak akan memuaskan kita untuk selama-lamanya, maka kita berpikir positif. Pikiran kita sendiri itulah yang akan menjaga kita. Jadi yang menjaga kita itu bukan Buddha, bukan Bodhisattva, bukan malaikat. Pikiran kita yang positif itu, yang mengerti Dharma di setiap saat, tidak dari buku-buku, tidak dari tulisan, itulah yang akan menjaga kita untuk setiap saat. Saya pernah juga ditulis di dalam satu buku, dan tulisan itu cukup membuat tersinggung. Pikiran menangkap konsep itu yang dituliskan di kertas, kemudian pikiran menanggapi dan menjadi marah. Apakah sesungguhnya itu? Sesungguhnya hanyalah konsep. Dan konsep itu dicerna oleh pikiran, dan pikiran memberikan reaksi. Kalau saya bisa melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sebagai proses, maka pikiran saya akan bisa menanggapi tulisan yang tidak pada tempatnya itu dengan cara yang lebih bijaksana. Maka sebagai penutup, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara, marilah kita berusaha untuk berpikir positif dengan cara berusaha melihat kesunyataan pada segala sesuatu sebagaimana adanya. Yakta butanya nadasana, mempunyai pengetahuan segala sesuatu sebagaimana adanya. Kita boleh mempunyai konsep, kita siap mempunyai konsep dan mau menggunakan konsep, tetapi kita jangan hancur karena konsep. Saya mengatakan, Bante ini jam siapa? Saya harus mengatakan ini jam saya. Tetapi saya mengerti, saya menggunakan bahasa konsep, bukan bahasa Dharma. Oleh karena kalau menurut bahasa Dharma, siapa yang memiliki jam ini? Tidak ada. Jam ini pun tidak ada. Saya pun tidak ada. Semuanya hanyalah proses yang timbul tenggelam, kilatan-kilatan kejadian. Tetapi kalau saya ditanya, ini jam siapa? Saya harus mengatakan ini jam saya, bukan jam Pak Damarjati. Saya tidak akan mengatakan ini jam siapa Bante? Ini konsep. Nanti saya dikatakan. Kalau saya mempunyai mobil, ini mobil siapa? Mobil saya, bukan mobil Anda. Karena itu saya harus bayar pajak dan sebagainya. Bukan mobil konsep. Tetapi bahasa mobil saya itu adalah bahasa konsep. Oleh karena sesungguhnya tidak ada aku yang bisa memiliki mobil itu. Dan mobil itu tidak bisa dimiliki untuk selama-lamanya. Mobilnya berubah, akunya juga berubah. Kalau aku masih senang, mobilnya bisa tabrakan, kecewa. Kalau tidak melihat Dharma. Kalau mobilnya yang bertahan, senangnya yang luntur. Tidak ada senang yang abadi. Kalau mobilnya bertahan, senangnya bertahan, kitanya yang pindah ke alam lain. Tidak ada sesuatu yang menjadi milik yang sesungguhnya, dan tidak ada aku yang menjadi pemilik yang sesungguhnya. Mobil adalah proses yang terus-menerus mengalami perubahan. Panyawaro atau aku adalah proses yang terus-menerus mengalami perubahan. Ini mobilku adalah bahasa konsep, yang di dalam agama Buddha dikatakan bahasa sehari-hari. Tetapi kalau kita mengerti dan menggunakan bahasa Dharma, tidak ada yang menjadi pemilik dan tidak ada yang dimiliki. Dan ini perlu, saudara. Oleh karena itu, berpikir positif dalam arti yang tertinggi adalah mengerti bahasa Dharma. Saudara boleh mengatakan ini mobilku, ini pulpenku, ini pangkatku, ini jamku, tetapi di balik itu saudara harus mengerti semuanya ini adalah konsep. Oleh karena tidak ada aku yang bisa memiliki mobil dengan sesungguhnya, dan tidak ada mobil yang sesungguhnya yang bisa kumiliki. Manakah mobil itu yang mana tuh? Coba tunjukkan. Tidak ada. Ini, itu ban. Ini, itu kabin. Ini, itu mesin. Mobil itu pun juga hanya konsep. Oleh karena yang sesungguhnya mobil itu adalah sangkara, timbunan dari bermacam-macam unsur yang selalu berubah. Ini rumahku, cobalah tunjukkan mana rumah itu.
Manakah rumah ini? Cobalah tunjukkan ini lantai, itu dinding, ini atap. Rumah itu hanya konsep. Oleh karena rumah itu sesungguhnya adalah kumpulan dari unsur-unsur yang membentuk satu bentuk yang kemudian timbullah konsep rumah. Dan unsur-unsur itu selalu berubah setiap saat. Tidak pernah berhenti. Sehingga tidak ada rumah yang sesungguhnya dan tidak ada aku yang sesungguhnya yang memiliki rumah itu. Apakah aku itu? Aku itu hanyalah jasmani yang selalu berubah. Kemudian pikiran yang selalu berubah. Perasaan yang selalu berubah. Pencerapan yang selalu berubah. Kesadaran yang selalu mengalir atau berubah. 5 kelompok itulah yang dinamakan 5 skanda. Yang selalu berubah. Dan tidak ada substansi selain yang 5 itu yang tetap abadi dan tetap suci. Dengan mengerti demikian, kita akan bisa mengatasi segala macam persoalan yang timbul pada diri kita. Oleh karena kita tidak ditipu dengan konsep-konsep yang segala macam. Ya. Saudara-saudara sekalian, demikianlah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya membuat orang berpikir apatis. Seperti sekarang ini generasi muda Buddhis cenderung kurang aktif dibandingkan dengan organisasi lainnya. Bagaimanakah tanggapan Bante? Saudara-saudara, perkara organisasi muda Buddhis kurang aktif dengan yang lain itu urusan lain. Tetapi apakah berpikir dengan melihat segala sesuatu sebagaimana adanya akan membuat apatis? Saya akan menjawab sama sekali tidak. Justru dengan berpikir melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, saudara tidak akan tertipu dengan konsep-konsep yang bisa menjerumuskan saudara sendiri melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan saudara sendiri dan juga merugikan orang lain. Dengan bahasa yang lebih, yaitu yang lebih filosofis, justru dengan mengerti segala sesuatu sebagaimana adanya, saudara tidak akan melekat kelewat erat segala sesuatu apa yang menjadi milik saudara atau apa yang ada di sekitar saudara. Saudara, sebagai satu contoh, misalnya gong. Apakah ini gong? Gong itu konsep. Apalagi kalau konsep ini bertambah, ini gongku, bukan gongmu. Nah, dan konsep seperti itu tidak jarang bahkan sering membuat problem. Oleh karena ini gongku, maka pada waktu kamu mengangkat dari tempatku, kamu harus pamit dan segala macam dengan surat resmi dan segala macam. Itu semua muncul karena konsep ini gongku. Apalagi kalau konsep itu bertambah, ini bukan sekedar gongku, ini gong pusakaku. Itu lebih-lebih lagi. Diangkat pun tidak boleh, kotor pun tidak boleh dibersihkan. Karena konsep pusaka itu menipu pikiran kita, memperlakukan gong itu sesuatu. Apa sesungguhnya gong itu? Kalau kita melihat dengan kacamata dharma, gong itu adalah kuningan atau logam dengan kayu. Apakah logam dan kayu itu adalah unsur padat. Unsur-unsur padat yang membentuk sesuatu menjadi gong yang berbentuk seperti itu, yang kemudian kita namakan gong. Kita tetap menamakan itu gong, saudara. Dan kalau ditanya itu tetap gongku, bukan milikmu. Itu tetap kita gunakan sebagai bahasa pergaulan, sebagai bahasa konsep, sebagai bahasa sehari-hari. Tetapi untuk menjaga supaya pikiran kita itu tidak melekat, tidak menjadi bodoh karena ditipu oleh konsep, selain kita menggunakan ini gong, ini bernama gong, ini adalah gong milikku, kita pun juga harus berpikir untuk kita sendiri, sesungguhnya itu hanyalah benda padat.
perpaduan dari unsur-unsur yang berubah setiap saat, yang tidak bisa kumiliki dalam arti yang sesungguhnya. Oleh karena gong itu berubah, aku sendiri juga berubah, perasaanku juga berubah, pikiranku juga berubah. Apa gunanya kita mempunyai pengertian seperti ini, saudara? Kalau suatu saat gong itu hilang atau rusak atau dalam perjalanan kemudian patah, peristiwa atau kejadian itu tidak akan menghancurkan pikiranku, tidak akan menghancurkan batinku. Aku melihat gong itu patah, gong itu rusak sebagai proses. Oleh karena segala sesuatu, apapun juga di alam semesta ini, kecuali Tuhan, adalah tidak kekal. Jadi kalau kita bisa menyingkirkan konsep untuk kita sendiri, bukan untuk bahasa pergaulan, maka kita akan bisa mengatasi bermacam-macam konflik yang timbul dan yang akan mengganggu pikiran kita sendiri. Meskipun kita masih tetap menggunakan bahasa pergaulan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara melihat sesuatu ini menjadi milik seseorang yang tidak saudara kenal, kemudian jatuh dan pecah. Tidak ada konflik yang muncul dalam pikiran saudara. Apalagi orang yang memiliki benda ini saudara tidak kenal sama sekali. Mungkin bertemu saja tidak pernah, hanya mendengar barangnya dia jatuh, pecah. Tidak ada persoalan bagi saudara. Kalau benda ini milik teman saudara atau milik famili saudara, saudara kenal dengan baik, kemudian benda yang dia miliki satu-satunya yang sangat berharga dan mungkin aneh ini jatuh dan rusak, akan timbul problem di dalam diri saudara. Meskipun tidak besar. Tetapi kalau benda yang dimiliki oleh saudara atau oleh kenalan dekat saudara ini, kemudian dinyatakan, benda ini sekarang saya berikan kepada saudara, benda ini sekarang menjadi milik saudara. Bendanya sama saja, tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Hanya sekarang benda ini dinyatakan menjadi milik saudara. Timbul satu masalah sekarang. Kalau benda ini jatuh, menjadi problem bagi pikiran saudara, menjadi problem bagi batin saudara. Oleh karena saudara sudah mempunyai konsep, ini sekarang milikku. Dan itu permulaan, bibit untuk timbulnya problem. Awal timbulnya problem. Begitu saudara sudah merasa ini milikku sekarang, saudara sudah memulai menanam problem. Kalau begitu nanti sekarang kita tidak harus memiliki apapun juga. Bukan itu ajaran Sang Buddha. Saudara tidak diharuskan untuk tidak memiliki sesuatu. Tidak diharamkan untuk memiliki sesuatu. Dan memiliki sesuatu bukan kotor, bukan dosa, bukan salah. Saudara boleh memiliki jam ini. Bukan harus tidak memiliki jam ini, tetapi saudara harus sadar bahwa apa yang dikatakan milik itu hanyalah konsep. Tidak bisa kita memiliki dalam arti yang sesungguhnya. Sehingga kalau benda ini suatu ketika jatuh, rusak, pecah, saudara harus siap menerima itu sebagai proses yang wajar. Jadi kalau benda ini jatuh, jangan namakan ini musibah, jangan namakan ini kerugian, jangan menamakan ini kecelakaan, jangan menamakan ini apa segala macam. Ya. Kalau suatu ketika di dalam kehidupan berumah tangga, istrinya meninggal atau suaminya meninggal, anaknya meninggal, orang menamakan itu, ini musibah, mara bahaya, maut. Maka kemudian akan timbul satu problem, timbullah penderitaan, timbullah kekecewaan. Tetapi kalau peristiwa kematian itu saudara berusaha untuk menerima sebagai proses yang sangat wajar, yang pasti terjadi dalam kehidupan ini, peristiwa kematian itu tidak akan menggoncangkan pikiran saudara. Jadi bukan berarti saudara jangan punya istri, saudara jangan punya suami. Sebab kalau saudara tidak punya istri, tidak akan kematian istri. Kalau saudara tidak punya suami, tidak akan sedih kehilangan suami. Bukan demikian. Boleh punya istri, boleh punya suami. Ya cukup satu, jangan cukup dua. Ya. Boleh punya anak. Nah kalau punya anak, cukup dua. Ya. Bukannya tidak boleh. Punya suami, punya istri, punya anak bukan salah, bukan dosa, bukan jelek. Boleh, bukan atau tidak dilarang.
Tetapi pada saat-saat terjadi perubahan atas suami, istri, dan anak-anak saudara, saudara harus menganggap itu sebagai satu proses yang wajar, oleh karena sifat segala sesuatu adalah berubah. Saudara boleh mengatakan, suami saya meninggal, istri saya meninggal, anak saya meninggal, bencana terjadi. Di dalam bahasa pergaulan boleh. Tetapi untuk diri saudara sendiri, saudara harus mengerti bahwa apa yang disebut meninggal, mati, tewas, maut, mara bahaya, itu semua adalah proses. Proses perubahan yang sudah sangat wajar, yang pasti terjadi dalam kehidupan ini. Ini yang akan menjaga pikiran saudara untuk tidak hancur. Suatu saat rumah saudara akan terbakar, suatu saat mobil saudara akan masuk jurang. Orang lain mengatakan, mungkin saudara sendiri juga mengatakan, ini musibah, ini bencana. Silahkan. Demikian juga memiliki rumah, memiliki mobil, bukan salah, bukan jelek, bukan kotor. Materi bukan jelek, bukan kotor, bukan dosa. Tetapi pada saat materi itu mengalami perubahan, saudara harus melihat itu sebagai proses. Boleh rumah saya hancur, terbakar, habis, tapi pikiran saudara tidak akan ikut hancur. Sekarang bagaimana melindungi pikiran supaya tidak ikut hancur? Pikiran dilindungi dengan mengerti bahwa rumah terbakar adalah wajar. Itu adalah proses dari alam semesta ini. Perubahan adalah wajar. Perubahan adalah sifat yang paling jelas, paling mencolok dari kehidupan ini. Kalau kita mengerti ini, maka kita akan melihat segala sesuatu sebagaimana sewajarnya. Suatu saat misalnya sudah punya teman akrab, pacar taruh saja namanya ya. Oleh karena sesuatu hal akhirnya pacarnya dibawa oleh teman lain, ya proses. Mau apa? Daripada kita kemudian mengejar membawa pisau atau kita sendiri yang minum racun. Anggap saja proses. Inilah kehidupan, proses. Segala sesuatu tidak abadi. Nanti kalau pacarnya menjadi suami juga tidak abadi, tidak abadi. Senangnya tidak abadi, cintanya tidak abadi. Kalau cintanya masih abadi, mungkin suaminya meninggal dulu atau istrinya meninggal dulu. Kalau suaminya atau istrinya awet, cintanya yang luntur. Kalau cintanya tidak luntur, suaminya masih awet, tidak meninggal, dirinya sendiri mungkin yang meninggal lebih dahulu. Itulah kehidupan. Sehingga bukan berarti ini satu pandangan yang pesimis. Ini adalah kesunyataan yang sangat berat untuk dilihat. Meskipun ini kesunyataan ini sangat berat untuk dilihat, sangat berat untuk diakui. Meskipun terjadi setiap hari. Tetapi dengan mengerti ini, kita justru akan melindungi pikiran kita sendiri dari kegoncangan, dari kehancuran. Kalau suatu saat kemudian dia sampai pergi, ya apa boleh buat? Kita tidak bisa merantai, kita tidak bisa mengikat seperti seekor kambing. Ya apa boleh buat? Anggap saja itu proses. Inilah kejadian dunia yang tidak bisa kita hindari. Banyak hal yang menyebabkan organisasi Buddhis ini mungkin dibandingkan dengan organisasi lain tidak aktif. Tetapi dari sudut dhamma mungkin saya bisa menyebutkan salah satu hal. Kalau boleh saya mengatakan bahwa Sang Buddha itu meminta kepada kita untuk membabar dharma. Sesungguhnya bukan untuk menyebarkan dharma. Jadi aktif dengan tujuan atau dengan target tertentu untuk membuat mahasiswa atau pemuda lain menjadi Buddhis, itu memang bukan menjadi tujuan kita. Sang Buddha tidak pernah memerintahkan para biku untuk pergi berkelana dan menjadikan sebanyak mungkin bangsa-bangsa menjadi muridnya, tidak. Para biku hanya diutus, pergilah para biku berkelana, sebarkan dhamma yang indah pada permulaan, indah pada pertengahan, indah pada akhirnya, baik yang tersurat maupun yang tersirat, selesai. Demi manfaat, demi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi dunia ini. Bukan demi mereka menjadi muridku, bukan sama sekali. Mungkin faktor ini yang membuat juga organisasi Buddhis tidak aktif mencari. Jadi kalau Anda sekalian mau masuk menjadi Buddhis, silahkan. Tetapi saya tidak aktif ingin membudiskan saudara. Bukan berarti
Kita bertenggang rasa karena toleransi, kita tidak boleh membudiskan, membuat orang lain menjadi umat Buddha karena semata-mata toleransi. Bukan. Justru ajaran Sang Buddha sendiri tidak mengisyaratkan itu. Sang Buddha hanya mengutus para biku, pergilah para biku berkelana, ajarkan dharma demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi manfaat bagi dunia ini. Selesai. Bukan demi membuat mereka menjadi muridku. Jadi kalau sekarang para biku dan organisasi Buddhis ini tidak aktif mencari mahasiswa atau pemuda Buddhis baru, tidak aktif membuat orang lain menjadi umat Buddha, bukan semata-mata karena toleransi, memang karena semangat Sang Buddha tidak mengajarkan kita untuk membuat orang lain menjadi umat Buddha. Kita bukan menyebarkan dharma, tapi kita membabarkan dharma. Anda boleh datang, melihat, dan memeriksa. Kalau Anda setuju, silahkan Anda menjadi umat Buddha. Kalau Anda setuju tidak mau menjadi umat Buddha, juga silahkan. Kalau Anda setuju kemudian ingin melakukan diam-diam, silahkan. Bukan tujuan kita menjadikan orang lain menjadi umat Buddha. Mungkin ini adalah salah satu faktor yang kemudian mewarnai bahwa organisasi umat Buddha itu tidak aktif. Tetapi saya ingin menganjurkan kepada saudara, hendaknya organisasi Buddhis ini aktif di dalam melakukan amal-amal kebajikan, aktif membantu kemanusiaan, aktif membantu, aktif terjun di dalam persoalan sosial kemasyarakatan, aktif di dalam melakukan amal kebaikan. Itulah sesungguhnya keaktifan kita, keaktifan yang diajarkan, yang didorong oleh Dharma. Bukan aktif karena aktif supaya kegiatannya tampak, supaya orang lain mengikuti, berpindah menjadi umat Buddha. Sabisata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Anumo Dana.